Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Azizah Ahmad dengan MPM 1906350446. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas individu wawancara dengan aktor kesehatan masyarakat. Pertama, saya akan mereview singkat materi perkuliahan MKK Dasar pada semester 4 ini. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan salah satu tokoh ternama dalam dunia kesehatan masyarakat, yaitu Profesor Winslow. Pada tahun 1958, ia menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, mempromosikan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi usaha melalui masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Secara singkat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori atau ilmu dan praktek, yaitu seni, yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk, yaitu masyarakat. Pada tahun 2020, Essential Public Health Services menjelaskan bahwa ada 3 komponen utama dalam public health, yaitu yang pertama, assessment, terdiri dari assess and monitor population health, investigate, diagnose, and address health hazard and root causes. Yang kedua adalah policy development, yaitu communicate effectively to inform and educate, strengthen, support, and mobilize communities and partnership, create, champion, and implement policies, plans, and laws, utilize legal and regulatory actions. Dan yang terakhir adalah assurance, yaitu enable equitable access, build a diverse and skilled workforce, improve and innovate through evaluation, research, and quality improvement, build maintain a strong organizational infrastructure for public health. Pada semester ini, kita mempelajari 3 poin utama dalam MKK, yaitu manajemen, administrasi, kebijakan, dan penerapannya. Yang pertama adalah administrasi. Dalam buku Administrasi Kesehatan Masyarakat, Administrasi Publik dan Kesehatan secara singkat adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana administrasi publik dengan segala unsur prosesnya diterapkan pada kesehatan masyarakatnya. Objek dan fungsi dari administrasi yaitu sistem kesehatan yang terdiri dari pelayanan dan pembiayaan. Pada materi berikutnya yaitu tentang kebijakan, menurut WHO, kebijakan kesehatan yaitu prosedur atau pandangan formal yang di dalamnya kemudian didefinisikan sebagai prioritas di bidang kesehatan sebagai parameter untuk melakukan tindakan, berbagai arahan untuk merespon kebutuhan kesehatan, ketersediaan sumber daya, dan terdapat juga tekanan politik. Tujuan dari kebijakan kesehatan menurut Gormley pada tahun 1999 adalah untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terpusat pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan terhadap kaum rentan. Bentuk dari kebijakan menurut Ritsatakis pada tahun 2000 yaitu konstitusi, undang-undang, kertas-kertas, kebijakan, dan peraturan-peraturan. Proses dalam pembuatan kebijakan dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan isu, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Lalu, teman-teman pasti bertanya, bagaimana menjadi aktor kesehatan masyarakat yang tepat? Di Indonesia, kompetensi yang diperlukan sebagai praktisi kesehatan masyarakat telah dicantumkan dalam Naskah Akademik Pendidikan Kesehatan Masyarakat oleh
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia, yaitu AIPTKMI. Kualifikasinya yaitu yang pertama adalah analisis dan assessment, atau kemampuan untuk melakukan kajian dan juga analisis. Yang kedua adalah policy development and program planning, yaitu kemampuan untuk dapat mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Yang ketiga adalah communication skill, yaitu kemampuan untuk melakukan komunikasi. Yang keempat, cultural kompetensi atau local wisdom, yaitu kemampuan untuk memahami budaya lokal. Lalu selanjutnya ada community dimensions of practice, yaitu kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah basic public health sciences, atau memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh adalah financial planning and management, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana. Dan yang terakhir adalah leadership and system thinking atau total system, yaitu kemampuan untuk memimpin dan berpikir secara sistem. Selanjutnya, siapa sajakah aktor Kesmas itu? Yang pertama, dari yang tertinggi ada Kemenkes, atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan. Yang ketiga adalah Puskesmas. Yang keempat adalah masyarakat. Yang kelima adalah Kades atau Kepala Desa. Yang keenam adalah keluarga. Dan yang ketujuh adalah individu atau diri kita masing-masing. Yang kedua, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengenal aktor kesehatan masyarakat. Aktor yang dapat saya wawancarai di Kabupaten Wonosobo yaitu yang pertama, Ibu Titin Sugiharti sebagai Koordinator Laktasi RSUD Seconegoro Wonosobo. Kalau dulu itu seperti saya dinas pertama, sebelum saya di rumah sakit, kebetulan saya bidan desa dulu 93 sampai 95. Itu kita pertolongan persalinan adalah ke rumah pasien. Jadi waktu kita berangkat otomatis kan peralatannya tidak selengkap sekarang nih. Kalau misalnya kita praktek mandiri kan juga kita harus jadi bidan derima dulu, di situ sarana prasarana harus mencukupi. Nah di situ kita tidak tahu apa yang terjadi, proses persalinannya misalnya sudah selesai, setelah itu perjalanan. Nah, kalau andaikan kita tidak membawa alat yang lengkap kan biasanya rujukannya juga sudah terlambat. Dulu itu kita datang ke pasien, jadi bidan panggilan kalau dulu seperti itu. Bahkan kadang-kala ada juga pasien yang masih dengan dukun, nanti begitu sudah terjadi patologis manggil kita. Yang kedua adalah Ibu Nur Hidayati sebagai Koordinator Ruang Bersalin RSUD Seconegoro Wonosobo. Jadi sejak masa pandemi ini memang kunjungan di rumah sakit ini ada penurunan. Kalau di kita ada penurunan sekitar 30-35% memang proses rujukannya. Kemudian di era pandemi ini, di awal-awal era pandemi memang kita semuanya mungkin pemahamannya belum begitu bagus terkait dengan tata laksana pandemi, sehingga semua pasien yang atau ibu hamil dengan RDT reaktif itu dirujuk ke rumah sakit. Dan dirujuk ke rumah sakit itu persalinannya nggak mesti persalinannya patologis, tapi persalinannya juga fisiologis. Tapi karena rumah sakit juga terbatas untuk tempat sarana prasarana, sehingga dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit itu ada kebijakan lokal ya. Jadi bayi setelah dilahirkan dari ibunya langsung kita pisahkan dari ibunya. Kalau tata laksana bayi itu langsung kita mandikan. Sebenarnya sih karena itu doorplet nggak kita mandikan ya, tapi antisipasi kita mandikan. Bayi langsung dipisahkan dari ibunya, masuk ke anterum, kemudian untuk perawatan bayinya kita mandikan. Setelah kita mandikan, kita transfer ke ruang perinata. Di ruang perinata langsung dilakukan pemeriksaan rapid. Nah,
Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan rapid, lanjut untuk pemeriksaan swab untuk bayinya. Sama 2 hari. 2 hari ya kalau di rumah sakit kita. Nanti hari pertama, hari kedua nanti setelah hasilnya keluar, kondisi bayinya stabil. Maksudnya stabil, kondisinya baik, kemudian ibunya juga hasilnya negatif. Biasanya bayinya nanti bisa dijemput untuk diizinkan pulang. Yang ketiga adalah Ibu Eta Dian Sukmawati sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Batur, Banjarnegara. Dukun sudah enggak. Kalau dukun itu kita punya kerjasama dengan dukun. Jadi dukun di situ tugasnya ya menggundadai pas begitu setelah lahir. Tapi nek misalkan burung, ya dia yang tugasnya nek ono apa-apa lapor nang puskesmas. Tapi begitu dia menangani itu didenda 5 juta. Dan yang terakhir adalah Ibu Siti Fitrohayati sebagai analisis kesehatan ibu dan anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Pelaporan kan berasal dari puskesmas. Misalnya kalau tempat saya itu ada namanya pelayanan kesehatan balita, itu banyak drop out-nya, yaitu karena penimbangannya posyandunya banyak yang libur. Padahal yang namanya seorang balita mendapatkan pelayanan kesehatan itu kan harus ditimbang minimal 8 kali dalam setahun. Kemudian dilakukan pelayanan SDID-TK 2 kali. Kemudian pemberian vitamin A. Nah itu yang banyak liburnya penimbangan 8 kali. Yang harusnya setahun 8 kali, karena pandemi posyandunya banyak yang libur sehingga paling mungkin 6 kali atau berapa, akhir-akhir ini sudah mulai berjalan lagi. Tapi kan yang kemarin awal-awal kan dibutuhkan, sehingga cakupan untuk pelayanan anak balita ini sangat turun. Yang dulu sudah capai 93,39, yang tahun ini baru mencapai 84%. Jadi turun lumayan.